Badan Pusat Statistik mencatat besaran inflasi bulanan sebesar 0,13%. Adapun indeks harga konsumen IHK naik tipis dari 110,95 pada Maret menjadi 111,09 di April. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono dalam konferensi pers Senin pekan ini. Adapun penyumbang utama kenaikan harga pada April datang dari sektor transportasi. Kelompok ini mencatat inflasi 0,99% dengan andil terbesar terhadap inflasi total sebesar 0,12%. Namun besaran tersebut belum berdampak pada inflasi pada bulan April 2026. Tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,11%, serta juga bensin dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Nah, selain itu terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi di tahun 2026 pada bulan April ini, yaitu daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Menurut BPS, tekanan inflasi berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas yang berperan sebagai penahan inflasi. Di antaranya penurunan harga daging ayam, cabai rawit, dan telur ayam ras. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan ekonomi kreatif. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai memimpin rapat di M Block Space Senin 4 Mei. Menurut Menko Muhaimin, UMKM dan ekonomi kreatif menjadi kunci pengentasan kemiskinan melalui program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong penguatan akses pembiayaan, pendampingan, dan pasar agar pelaku usaha dapat berkembang. Jadi UMKM dan ekonomi kreatif kita dorong sangat penting untuk merekrut tenaga kerja. Yang kedua, membuat tumbuh kembangnya pelaku bisnis di seluruh kalangan masyarakat. Detailnya menyangkut KUR, nanti Pak Maman untuk menjelaskan. Sekaligus kita akan terus bekerja sekuat tenaga agar UMKM kita berdaya dan mampu mengantisipasi keadaan di hari-hari yang akan datang. Ekonomi kreatif juga didorong menjadi motor pertumbuhan baru melalui peningkatan kapasitas dan akses modal. Kawasan Blok M pun dinilai menjadi contoh ekosistem UMKM berbasis komunitas yang dapat direplikasi di daerah lain. Pemerintah optimis sinergi ini akan memperkuat ekonomi nasional sekaligus menekan angka kemiskinan. Persib Bandung memperlebar jarak dari Borneo FC usai menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin 4 Mei. Persib langsung menekan sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan cepat melalui tandukan Matriakardi pada menit kedua. Unggul 1 gol, tim asuhan Boyan Hodak terus mengendalikan permainan meski mendapat perlawanan dari PSIM yang berusaha keluar dari tekanan. Sejumlah peluang sempat tercipta, namun penyerang Persib belum mampu menggandakan keunggulan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib masih dominan meski wasit sempat meninjau VAR terkait potensi penalti namun tidak dikabulkan. Hingga akhir laga, Persib berhasil mempertahankan keunggulan dan mengamankan 3 poin penting. Good game. I think we scored this early goal and then we were waiting a little bit too much. We were not really attacking. We give basically ball to Georgia and they control the ball but they didn't create any chances. But we had a few chances first half, especially second half.
we are still nervous in front of the goal, and this is where we need basically to kill the game. We started the game awful because within 1 minute we conceded the goal from the set piece again. So that was a hard start for us. So that is also gave the advantage to USC because then they can draw and wait for the mistakes we make. Kemenangan ini membuat Persib semakin menjauh dari pesaing terdekat di klasemen serta menjaga peluang besar meraih gelar musim ini. Pelatih menyebut tim asuhan perlu meningkatkan penyelesaian akhir agar bisa mengunci kemenangan lebih cepat di laga berikutnya.